Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Lola untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Bayi Balita dan Anak Prasekolah. Topik kita pada hari ini adalah tentang pemantauan tumbuh kembang anak balita di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk dalam poin inti tentang pemantauan tumbuh kembang balita di masa pandemi COVID, Ibu akan review sedikit tentang penularan virus corona dan bagaimana efeknya pada anak-anak. Nanti di akhir sesi kita akan simpulkan bersama-sama. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kita review sedikit ya, bagaimana penularan virus corona. Virus corona bisa menular melalui berbagai cara. Yang pertama diketahui adalah melalui droplet, ya, yaitu melalui percikan ludah yang masuk ke dalam saluran pernapasan seseorang pada saat batuk atau bersin. Kemudian, corona juga bisa menular melalui kontak objek, di mana kalau kita menyentuh benda-benda yang sudah mengandung atau terdapat virus di dalamnya. Kemudian, melalui penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa COVID-19 juga bisa menular melalui feses dan kontak dengan manusia yang sudah terinfeksi sebelumnya. Lalu, apakah anak-anak juga bisa menderita COVID-19? Ya, sama ya. Anak-anak juga bisa menderita atau tertular virus COVID-19. Bahkan, anak-anak akan berisiko lebih besar terkena COVID-19 jika memiliki kondisi tertentu, diantaranya ada bayi berusia kurang dari 1 tahun, anak dengan gangguan imun seperti penyakit HIV/AIDS, ada keganasan, mengalami gizi buruk, dan lain-lain. Selain itu, anak juga berisiko lebih besar terkena COVID jika dia mengalami kelainan jantung bawaan, penyakit paru, dan penyakit diabetes mellitus. Lalu, bagaimana pemantauan tumbuh kembang balita di masa pandemi COVID-19? Untuk lebih jelas, kita simak video berikut ya. Meski pelayanan kesehatan anak terganggu akibat pandemi, namun tumbuh kembang balita tetap harus dipantau. Manfaatkan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA sebagai alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala harus diukur secara berkala. Perkembangan balita juga wajib diperhatikan, mulai dari motorik kasar, motorik halus, hingga kemampuan bahasa. Cukupi kebutuhan nutrisi harian dengan memberikan makanan sehat bergizi seimbang. Perhatikan pola pengasuhan dan perawatan anak sesuai dengan usianya. Jangan lewatkan jadwal pemberian imunisasi. Ayo, tingkatkan pemanfaatan buku KIA untuk pantau kesehatan anak. Anak sehat, tumbuh, dan berkembang. Nah, itu tadi video tentang bagaimana memberikan pemantauan tumbuh kembang anak di masa pandemi. Selain itu, pelayanan kesehatan pada anak di masa pandemi tetap harus terpenuhi dengan baik. Di antaranya adalah pemenuhan asupan gizi yang seimbang, sesuai dengan pertumbuhan dan juga umur, kemudian juga pemantauan dan stimulasi perkembangan bisa dilakukan oleh keluarga secara mandiri di rumah, dengan tetap menciptakan suasana yang menyenangkan, sesuai dengan umur anak dan mengacu pada buku KIA. Jangan lupa untuk mengajari orang tua atau pengasuh anak untuk mengenali tanda bahaya atau tanda-tanda balita sakit, yang mana semuanya tertera di dalam buku KIA. Selama masa tanggap darurat pandemi COVID-19, beritahu keluarga untuk menunda membawa anak ke fasilitas kesehatan kecuali dalam kondisi gawat darurat. Nah, itu dia tadi materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.